Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Rumah Teknik Belajar Asik. Langsung to the point saja. Kali ini ada 7 langkah mudah untuk para pemula belajar 3 dimensi. Software yang digunakan kali ini adalah 3D Max dan Lumion ya. Langkah pertama, satu, download dulu 3D objeknya. Banyak sekali di website yang membuat Lamborghini tipe seperti ini. Jika Anda punya kendaraan lain silahkan juga, yang penting rodanya 4. Berikutnya langkah 2 adalah import file pada 3D Max Studio bagian kiri atas. Klik file, nanti importlah file itu. Langkah pertama, Anda harus terbiasa pada rotating view. Bisa dicari di bagian kanan atas atau bagian bawah. Jika Anda sudah melihat objek secara keseluruhan dengan baik, lengkap, tidak ada yang terlewat, klik tombol home pada bagian kubus untuk membalikan pada posisi semula. Langkah berikutnya adalah step 2. Bagaimana kita menggrouping tires komponen atau komponen-komponen yang ada pada ban. Pastikan komponen bagian kiri depan ya, itu benar-benar terpisah daripada bagian suspensinya, suspensi realnya. Klik grup pada bagian depan, isi sesuai dengan nama yang Anda inginkan. Yang penting bagian drum brake dan wheel, rim itu terhubung atau tergrup dengan nama yang sama. Berikutnya, klik home button lagi pada bagian kubus, lalu pilih semua tire-nya. Jika Anda sudah grouping masing-masing tire, maka Anda klik semua tire yang berjumlah 4 itu untuk dihilangkan nantinya atau di hide dulu sementara. Baik, setelah Anda klik semua tire, maka hide selection, pilihlah hide selection. Sembunyikan apa yang sudah kita pilih tadi, yaitu keempat ban ya. Berikutnya step 3 atau langkah 3 adalah menggrouping chassis komponen, yaitu kita mengkelompokkan komponen-komponen chassisnya yang awalnya terpisah seperti pada video ini. Kita grouping semuanya, klik dan drag pada mouse, tujukan pada area dan klik group. Buatlah sebuah nama yang sesuai dengan keinginan Anda. Main chassis and suspension. Lalu sekarang unhide all group. Tampilkan lagi semuanya, munculkan lagi semua ban yang ada. Dengan catatan, artinya ban sudah kita grouping khusus ya kan, masing-masing ban. Kedua ban depan dan kedua ban belakang, dan juga terpisah juga pada chassis group. Berikutnya adalah step 4, hilangkan kembali chassisnya sehingga yang muncul hanya keempat bannya saja. Tujuannya apa? Kita akan melakukan membuat sebuah dummy, yaitu step 4. Cari mudguard plugin pada bagian kanan. Di situ ada sebuah penggaris segitiga siku-siku, munculkan mudguard. Bagian pertama yang akan kita kelola atau kita olah adalah membuat dummy daripada roda atau dummy daripada wheel, dimana 4 objek ban ini akan kita lengkapi dengan plugin mudguard dummy menu wheel. Klik wheel, maka akan keluar sebuah dummy wheel yang memiliki panah. Pastikan arah panahnya keluar ke kanan. Kalau kita pasang di bagian ban depan kanan, maka pastikan wheel dummy-nya arah panahnya tuh ke kanan. Gunakan fitur daripada parameter untuk mengatur radius, besarnya radius ya, untuk mengatur besarnya radius dan juga mengatur width atau lebarnya tapak ban. Pastikan sesuai dengan ukuran daripada ban utamanya.
lalu cloning, copy pastekan daripada wheel dummy tadi. Jika tadi ban depan kanan, maka kita ke ban depan kiri, arah panahnya harus diputar keluar daripada rim atau peleknya. Ya, biasanya sport car ini ban depan dan ban belakang beda, lebih besar ban belakang. Gaya dorongnya dan engine-nya juga di belakang. Gunakan fitur Alt plus A untuk memastikan pivot point daripada wheel dummy sesuai dengan pivot point daripada ban reelnya atau ban dalam objek utama. Tujuannya agar nanti putaran bannya benar-benar center. Pivot point daripada wheel dummy dan pivot point daripada ban utama harus sama. Ya, gunakan fitur Alt plus A. Pastikan koordinatnya sama. Lalu berikutnya adalah langkah 4. Wheel dummy kita akan hubungkan atau select and link. Pastikan klik bagian panah daripada wheel dummy, lalu drag and drop ke bagian bodi ban. Untuk memastikannya bahwa link sudah terhubung dengan baik, maka klik bagian ujung panah lalu putar. Jika ban utama ikut berputar sesuai dengan putaran wheel dummy, maka linknya sudah sukses, sudah bagus. Lalu Anda pastikan semua ban juga diperlakukan dengan sama. Berikutnya adalah langkah 5, yaitu suspensi. Suspensi sangat penting pada kendaraan ringan yang bertujuan untuk mengatasi efek redaman. Klik bagian suspensi pada fitur Mudguard tadi dan pastikan Anda tempatkan pada titik tengah ban dalam penggambaran awal, lalu sesuaikan ukurannya. Sesuai ukurannya dengan ukuran 3.53. Ada 2 jenis suspensi dalam plugin Mudguard, ada wishbone, ada teleskopik. Seperti yang kita tahu, kalau teleskopik dipakai pada kendaraan bermotor roda 2. Namun ada juga di roda 4. Kita pakai dalam tutorial ini menggunakan tipe wishbone saja terlebih dahulu, dan pastikan tipe wishbone suspension ini memiliki pivot point yang sama dengan rimnya, dengan peleknya, dengan bannya, agar suspensi benar-benar stabil. Anda harus sudah terbiasa menggunakan rotating view ya, menggunakan menu objek move, menggunakan cloning dan lain-lain, dan juga sudah terbiasa melihat perspektif yang berbeda antara 3D objek di pandangan nyata dan 2 dimensi seperti pada gambar. Semua suspensi dipasang di setiap ban dengan parameter yang sama tadi. Ketika semua suspensi sudah terpasang, Anda sudah masuk ke step 6. Step 6 ini nanti kita unhide lagi atau kita panggil lagi semua chassis mobil yang sudah kita grouping dalam satu grup ya, yang namanya tadi main chassis and suspension, yang real, yang objek utama, kita panggil untuk diinspeksi lagi. Lalu step 7, kalau semua komponen sudah dibuat dummy ya, kecuali chassis kan,
Nah, kita buat dummy lagi chassisnya. Chassis dummy itu klik lagi plugin Madcar-nya ya, klik bagian chassis, kita buat dummy chassis. Nah, nanti muncullah kerangka atau kotak daripada dummy chassis pada plugin Madcar ini. Masukkanlah kotak itu pada mobil ya, sesuaikan baik tinggi, lebar maupun panjangnya. Anda harus sudah terbiasa melihat perspektif sudut pandang yang berbeda ya. Ketika kita melihat pada perspektif bagian atas sudah masuk, tapi kita periksa bagian belakang bagaimana. Tarik sesuaikan dengan tinggi pada mobil ya. Ini sebenarnya sering muncul di bagian spesifikasi kendaraan pada setiap brosur ya. Lalu setelah masuk sesuai ukuran ya, bagian dummy chassis kita linkkan lagi antara chassis yang ada pada objek utama dengan dummy pada plugin Madcar yang kubus itu ya, yang kubus tuh, yang kotak. Make sure pastikan kembali hanya bergerak jika kita majukan, hanya chassis saja yang bergerak. Pastikan hanya chassis saja yang bergerak jika kita klik bagian dummy lalu kita move gerakan dan bannya tertinggal. Artinya link atau koneksi daripada dummy chassis dengan dummy Madcar yang kubus sudah terhubung dengan baik. Lalu step berikutnya, step 9 adalah menggunakan Madcar dummy-nya. Kalau tadi kan chassis daripada dummy ya, sekarang Madcar-nya. Setelah beres daripada chassis, kita klik bagian Madcar-nya atau Madcar ya. Sunda kayak gitu ya kadang-kadang ngobrolnya. Nah, si Madcar ini juga sama, bikin kotak ya, sesuaikan juga dengan ukuran daripada kendaraan utamanya, tapi jauh lebih besar dibandingkan dengan chassis dummy. Lalu kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang si mobil mau bergerak di mana? Tentunya memerlukan sebuah lahan untuk simulasi di sini atau sebuah plan. Nah, klik plan bagian sebelah ujung kanan untuk mencarinya. Standar primitif diklik, maka terlihat atau muncullah plan atau alas. Buatlah alas secukupnya gitu ya, atau sebuah arena, sebuah lahan ya. Atur panjangnya dan lebarnya menggunakan fitur sebelah kanan. Di situ ada length and width. Panjangnya bagaimana, widthnya bagaimana. Nah, kalau saya lebih suka sepanjang mungkin deh kalau bisa, karena memungkinkan nanti simulasi kita menjadi lebih luwes ya, lebih bebas. Nah, Anda harus terampil tuh menggunakan kubus bagian kanan untuk melihat semua sisi yang ada pada objek 3D di dalam workspace atau area kerja. Berikutnya, supaya lebih nyaman, saya buat dua workspace-nya dibagi dua saja ya. Tahap berikutnya adalah membuat start position atau posisi awal. Kembali lagi cari simbol segitiga, penggaris segitiga gitu ya, segitiga siku. Klik lagi Madcar-nya.
Nah, muncul lagi beberapa fitur atau menu. Klik start position atau posisi awal pada plan yang sudah kita buatkan, atau pada area kerja yang sudah kita buatkan ya. Pastikan tingginya itu cukup nyaman untuk diklik ya. Tinggi daripada start position itu cukup nyaman untuk diklik. Jangan terlalu terhimpit dengan plan. Pastikan tingginya si starting point tadi cukup nyaman untuk diklik. Simpan pekerjaan Anda, jangan sampai lupa. Jangan sampai nanti hilang atau error. Klik home lagi di kubus supaya terlihat posisi awalnya ya. Workspace-nya kita fullkan ya, supaya terlihat. Nah, klik bagian kotak paling luar yang berwarna hijau tadi, lalu klik di situ untuk segera diupdate daripada permukaan tadi atau plane yang kita buat. Klik update surface, lalu klik juga pada area plane-nya sehingga sudah terupdate sekarang area kerjanya ya. Klik update surface sehingga terupdate. Lalu start position juga diklik. Cari tadi disimpan di mana nih start positionnya, update. Nah, Anda harus lihat menggunakan dua perspektif yang real dan juga perspektif yang hanya dua dimensi. Nah, diklik di situ sehingga berubahlah start positionnya menjadi sesuai yang sudah kita buat ya, sesuai plugin Madgar. Baik, di posisi sekarang sudah cukup lengkap rasanya ya. Nah, apalagi yang harus kita persiapkan? Step 12, simulasi daripada controller kita. Instruksi pada si mobil kita nih, mau diapain sekarang, mau maju mau mundur terserah keinginan kita. Ada drive di sana, ada control keyboard, ada gamepad. Jika Anda punya joystick, Anda juga bisa pakai gamepadnya ya. Step 13, sekarang kita update log komponen. Tujuannya memindahkan ya, update log komponen ini dari dimensi desain ke surface atau ke permukaan daripada plane. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita update nih keyboard controller. Misalnya kalau defaultnya tuh left tuh A, right-nya D, throttle-nya W, misalnya begitu ya. Tergantung keinginan Anda saja. Lalu klik drive, lalu ketik enter untuk memulai simulasi ya. Oke, nah akhirnya mobil jatuh pada permukaan surface ya kan. Ikuti, misalnya ada gear forward, ikuti saja. Kalau forward apa, misalnya di sini peg up gitu kan. Lalu perhatikan juga timeline waktunya. Saya rubah forwardnya menjadi huruf G ya. Nah, akhirnya mobil maju sesuai dengan instruksi daripada keyboard kita. Nah, tire failure, what happened? Artinya, wah ada masalah pada ban gitu. Apa ya masalahnya? Kok begitu bannya? Too much chamber. Jadi bannya kayak chamber racing tapi yang kita tidak inginkan. Kita coba cari tahu apa yang terjadi ya. Kok bannya malah jadi chamber begini? Akhirnya nggak sesuai yang kita harapkan.
Jika Anda sudah tahu masalahnya, mungkin Anda bisa skip. Tapi jika Anda ingin tahu dan memang Anda baru memulai pelatihannya, alangkah baiknya Anda ikuti instruksi berikutnya. Rupanya ada missing point. Kita belum men-set up suspensinya. Bannya sudah di set up, suspensinya belum. Lalu kita klik bagian daripada suspensi, lalu sudah diklik, pastikan Anda centang wheel drive and steering gear. Kalau tadi kan hanya steering gear saja, tidak mengklik wheel drive, itu jangan dimasalah tentunya. Jadi hanya sebatas kemudi, tidak mengenal itu perannya sebagai tire. Setelah mencentang bagian wheel drive dan steering gear untuk bagian depan, maka peran daripada roda depan itu berfungsi sebagai arah kemudi dan juga berputarnya ban, maka harusnya berjalan dengan baik. Lalu update lock komponen, ya, setting time delay-nya seperti Anda mau, misalnya 10 parameternya. Lalu Anda setting juga controllernya di keyboard sesuai yang Anda inginkan, nyaman. Jika Anda punya joystick, silakan dipakai joystick dan diupdate lalu di save. Parameter di sebelah kanan, pastikan Anda tidak lupa, sehingga melakukan simulasi nanti ketika klik drive Anda tidak kebingungan. Lalu klik update lock komponen untuk memindahkan dimensi desain ke bagian surface plane tadi. Lalu kita mulai membuat sebuah simulasi yang tentunya sudah berjalan dengan baik, di mana roda depannya sudah berjalan dengan normal, maju dan mundur, berputar dengan arah atau rotasi yang baik, dan juga berbelok dengan sudut yang sempurna. Anda bisa memeriksanya pada perspektif yang lain, bagian depan saja atau bagian samping saja, dan memutar kembali timeline waktu yang ada untuk memeriksa semua pergerakan apakah sudah sempurna. Pastikan semua pergerakan sesuai dengan yang Anda rencanakan, rotasi ban, sudut kemiringan ban, dan juga putaran ban sesuai dengan simulasi yang kita inginkan. Berikutnya adalah mengimport to Lumion, ya. Mengirimkan animasi yang sudah kita buatkan pada software rendering sesuai dengan pilihan Anda. Saat ini saya pakai Lumion sebagai contoh, ya. Setting waktunya misalnya 3 menit atau berapa menit, ya, sesuai dengan yang Anda inginkan. Ulangi langkah-langkah yang tadi untuk membuat simulasi tambahan, seperti klik bagian kerangka kubus bagian hijau untuk memunculkan menu-menu yang ada pada plugin Madgar. Di situ ada menu pada Madgar, controller, arah kiri, kanan, throttle, maju, mundur, handbrake, brake normal atau brake pada umumnya, ya, dan juga nitro. Lalu buatkan sebuah simulasi agak sedikit lama untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Saya gunakan simulasi ini untuk mengamati atau melakukan observasi daripada arah
kendaraan, sudut kemiringan kendaraan ya, dan juga kecepatan kendaraan ketika maksimal drift. Jika Anda nanti sudah advance, Anda bisa melakukan beberapa simulasi perancangan ya, sebelum dimulainya sebuah proyek pembangunan sebuah unit atau perbaikan sebuah unit. Semakin banyak Anda melakukan simulasi pada sebuah kendaraan, semakin bagus, karena nanti tentunya parameternya bisa Anda lihat. Bagaimana berbeloknya, bagaimana kecepatan putar, bagaimana redaman suspensi, dan juga bagaimana kemiringan kendaraan ketika berhadapan ya pada suatu belokan, dan pada kecepatan berapa. Itulah kehebatannya jika kita terbiasa melakukan simulasi atau perancangan sebelum membuat sebuah objek, untuk menghindari error atau kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan yang berhubungan dengan keselamatan kerja nantinya. Kalau merancang saja belum bisa atau belum paham, bagaimana Anda memperbaiki dengan baik? Pastikan ketika mau mengimport pada Lumion atau software yang lain, atau Anda sudah ingin melakukan perekaman daripada simulasi, eksporlah file ini pada format FBX dan cek kembali seluruh timeline dan movement benar-benar sudah terekam dengan baik, dan klik auto and keyframe ya pada bagian bawah timeline dari awal sampai ke bagian ujung, sehingga benar-benar terekam semua aktivitas simulasi yang sudah kita buatkan tadi. Lalu export selected saja, tidak harus dengan plan-nya. Jika Anda ingin dengan plan-nya silahkan, mangga, tapi saya milih untuk mobilnya saja dan ban ya. Jadi objek utamanya saja yang saya ambil. Lalu klik, pastikan animation box-nya tercentang, dan klik auto dash and entertainment. Lalu masuklah ke Lumion software. Di sini adalah software untuk coloring dan rendering yang saya pilih ya untuk tutorial kali ini. Step 1 pada Lumion, import saja tadi file FBX-nya yang sudah kita buat di 3D Max. Lalu maka muncullah kendaraan yang sudah kita gambar tadi, yang sudah kita simulasikan juga. Nah, di sini mudah saja kalau di Lumion untuk mewarnai objek sesuai dengan yang kita inginkan. Anda tinggal memilih berbagai macam bahan. Dengan mengklik objek utama, maka muncul material library. Pilih ada silver, zinc, titanium, dan lain-lain sesuai dengan selera Anda dan sense of art Anda atau kepekaan seni Anda ya. Di Lumion ini sangat mudah, tidak susah ilmunya, namun memang membutuhkan beberapa spek komputer yang cukup gahar lah istilahnya, cukup tinggi ya. Di sini lebih banyak membahas atau menggunakan sense of art saja, seperti keakuratan warna, selera daripada Anda ya, atau standar daripada kendaraan yang memang ditujukan para pabrikan atau pembuat ya, dan juga gradasinya ya, tingkat kecerahannya bagaimana, lalu apakah butuh sedikit namanya relief ya, atau map atau peta daripada warna yang berhubungan dengan nanti ada perbedaan yang berhubungan dengan misalnya kotorkah, warna catnya sedikit agak kusam untuk mendekati real, atau gloss ya, atau gloss reliefnya. Gloss itu maksudnya glossy ya, maksudnya reflectivity adalah bagaimana mantulnya, bukan
bukan mantul mantap, betul mantul ya. Mantul itu apa ya, maksudnya difraksi ya, difraksi daripada cahaya yang mengenai sebuah objek. Nah, misalnya kalau Anda ingin menambah efek lighting, efek LED misalnya, atau lampu, klik pada bagian objek, lalu bagian emisi Anda cari, atur saja di situ intensitas daripada cahayanya ya. Lumion menawarkan Anda berbagai fitur untuk merubah warna, refleksi warna, akurasi bahan, dan juga berbagai macam jenis ya, jenis daripada bahan tadi. Lumion menawarkan Anda berbagai macam pilihan warna, pilihan bahan, dan juga berbagai macam refleksi warna, gradasi, relief, ataupun map atau map ya, petanya, peta daripada warna. Di contoh kali ini saya lebih senang kalau interiornya dari kulit bertema krokodil atau buaya ya. Itu lebih sedikit greget lah istilahnya. Juga coba Anda bayangkan jika Anda adalah seorang engineering atau Anda seorang montir ya, ingin menawarkan ke customer bagaimana atau produk apa yang Anda tawarkan nanti untuk modifikasi misalnya. Jika Anda menguasai 3D, jika Anda menguasai animasi, jika Anda memahami gradasi warna dan lain-lain, tentunya Anda bisa membuat sebuah paket penawaran yang cukup menarik. Customer akan lebih jelas dalam membayangkan bagaimana sih nanti hasilnya produk modifikasi Anda atau produk perbaikan Anda atau bahkan desain Anda pada customer Anda. Nah, ini simulasi di Lumion sesuai dengan pergerakan apa yang kita rencanakan pada 3D Max Studio, namun pada environment yang berbeda. Nah, itulah kelebihan daripada 3 dimensi. Step berikutnya adalah step 3, rendering. Itu sangat mudah sekali, hanya one click aja dan Anda hanya tinggal mencari aja fitur dalam Lumion untuk rendering proses. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.